Terus mendalami kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante, putra dari Angker Dimas dan Tamaratia Semara. Dante meninggal dunia diduga karena tenggelam di kolam renang pada 27 Januari 2024. Polisi telah menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka dalam kasus ini. Yuda merupakan kekasih Tamaratia Semara yang mengantarkan dan menemani Dante di kolam renang. Yuda ditangkap di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Jumat 9 Februari lalu. Yuda ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik rekaman CCTV di kolam renang, hasil otopsi jenazah korban dan juga keterangan saksi. Dalam rekaman CCTV, Yuda diduga menenggelamkan kepala Dante ke kolam renang sebanyak 12 kali. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, Yuda mengaku Yuda mengaku membenamkan Dante agar pernafasannya tidak bisa berfungsi. Yuda juga mengatakan bahwa ia telah berenang selama 2 jam bersama anaknya dan juga Dante. Dante sempat muntah, lalu dilarikan. Akhir pekan lalu polisi telah menangkap tersangka pembunuhan Dante, bocah laki-laki berusia 6 tahun, anak dari artis sinetron Tamaratia Semara. Tersangka tak lain adalah kekasih Tamara. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, sudah ada jurnalis BTV Riki Harahap di Polda Metro Jaya. Selamat siang Riki, polisi sudah menangkap pembunuhan Dante, lalu apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh pesinetron Tamaratia Semara dan juga langkah polisi? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Yang jelas untuk kasus ini sudah ke tahap penyidikan. Itu artinya sudah ditemukan adanya unsur tindak pidana berupa pembunuhan, sudah ada tersangkanya dan sudah ada bukti permulaan yang cukup. Hanya saja untuk saat ini memang pihak tim penyidik dari Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Yuda Arfandi. Pemeriksaannya berupa pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik dan juga pemeriksaan kesehatan. Tetapi untuk hasilnya ini memang belum diinfokan lebih lanjut kepada publik begitu. Tapi yang satu hal yang pasti memang sudah ada tersangkanya, Wilson. Apakah kemungkinan akan ada tersangka baru? Ini bisa saja terjadi dan bisa saja tidak, tergantung nantinya seiring dengan proses penyidikan ini masih terus berlangsung. Karena ini adalah masuk ke tahap penyidikan begitu. Dan tersangka yang sudah ditetapkan adalah Yuda Arfandi berdasarkan hasil rekaman CCTV yang terlihat memang menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali dan berdasarkan juga hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Untuk Yuda Arfandi sendiri sudah ditangkap pada Jumat yang lalu dan juga sudah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk bisa kemudian melakukan penyidikan dan juga menginvestigasi apa sebenarnya yang menjadi motif utama dari Yuda Arfandi ini menenggelamkan Dante hingga tewas meninggal dunia. Sementara itu memang dari perbuatan yang dilakukan oleh Yuda Arfandi ini memang dijerat dengan pasal berlapis, ini pasal kekerasan terhadap anak, pembunuhan berencana, kelalaian yang menyebabkan meninggalnya seseorang dengan ancaman pidana seumur hidup, pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Sehingga yang masih kita tunggu bersama Wilson adalah hasil pemeriksaan terhadap Yuda Arfandi sebagai tersangka, hasil pemeriksaan kesehatan seperti apa, dan yang kemudian adalah hasil otopsi dari jenazah Dante pasca dilakukannya ekshumasi. Nantinya dari hasil pemeriksaan tersebut diharapkan bisa memberikan titik terang apa yang menjadi motif utama dari Yuda Arfandi ini melakukan pembunuhan terhadap Dante. Sementara itu kalau soal hukum tentu kita tidak bisa berandai-andai, Wilson. Tetapi kalau mengutip pernyataan yang disampaikan oleh pakar psikologi forensik Reza Indragiri, dalam sebuah tindak pidana termasuk pembunuhan akan ada 2 motif yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Yang pertama adalah motif emosional dan motif instrumental. Kalau motif emosional ini disebut oleh Reza Indragiri, yakni berkaitan dengan perasaan negatif seperti amarah, dendam, kemudian juga rasa kecewa dan juga perasaan negatif lainnya. Tetapi kalau motif instrumental ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan motif emosional. Hanya saja ini berkaitan dengan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari aksi tindak kejahatan tersebut. Hal inilah yang nantinya akan kita tunggu, Wilson, apa yang menjadi motif utama dari Yuda melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, dan rencananya dari informasi yang kami terima nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dilakukan konferensi pers oleh Polda Metro Jaya sehingga akan terkuak
apa motif sebenarnya, siapa saja pelakunya, dan apa yang barang bukti apa saja yang menjadi pendukung dalam penetapan tersangka tersebut. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis BTV Riki Harahap atas informasinya langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.